Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsanah. Amma ba'du, teman-teman semuanya, malam hari ini kita berada di pertemuan yang ke-9 ya, dari pembacaan kitab Fiqhul Aulawiyah atau fikih prioritas dalam perspektif Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Maqasidus Syariah artinya adalah tujuan syariat. Jadi syariat ini diturunkan oleh Allah itu dengan tujuan-tujuan. Syariat itu punya tujuan, tidak diturunkan secara asal atau main-main ya. Semuanya ada tujuannya, dan untuk mencapai tujuan syariat, supaya syariat ini betul-betul tepat sasaran pelaksanaannya sesuai dengan tujuan ketika syariat itu diturunkan oleh Allah, maka perlu salah satunya adalah yang kita bahas hari ini, yaitu soal fikul aulawiyat atau fikih prioritas, supaya penerapannya betul-betul pas ya. Kita sudah membahas di awal bagaimana pentingnya fikhul aulawiyat ini ya. Urutan dalam menerapkan syariat, urutan dalam menerapkan perintah berupa kewajiban, kesunahan, hal-hal yang mubah, kemudian meninggalkan larangan itu dari mulai yang haram ya sampai yang makruh ya. Dan kita sudah membahas contoh-contoh itu di dalam Al-Qur'an. Contoh-contoh fikul aulawiyat di dalam Al-Qur'an itu apa saja sudah kita bahas semuanya. Kita sudah bahas contoh-contoh fikul aulawiyat di dalam keseharian Nabi, baik dalam praktek dakwahnya, dalam praktek berpolitik Nabi, bahkan termasuk dalam praktek jihad yang pernah dilakukan oleh Nabi ya. Kemudian kita sudah membahas juga soal fikul aulawiyat ini dari segi bagaimana contoh yang diberikan oleh para khulafaur rasyidun ya. Misalnya Abu Bakar ketika pertama kali menjabat sebagai khalifah, yang diprioritaskan oleh beliau adalah membereskan rakyatnya atau masyarakatnya yang membangkang untuk membayar zakat ya. Jadi itu sebetulnya kalau zaman sekarang istilahnya ya konsolidasi politik ya gitu. Kemudian di masanya Umar, misalnya Umar sangat banyak sekali memberikan contoh bagaimana penerapan fikih prioritas di masa beliau menjadi khalifah ya. Termasuk salah satunya Umar menghapus atau menghilangkan atau tidak menerapkan hukuman potong tangan, karena Umar melihat itu sebagai hal yang lebih utama pada masa itu. Termasuk bagaimana Umar tidak memberikan bagian ghanimah kepada para pasukan yang berperang gitu. Termasuk Umar tidak memberikan bagian zakat kepada siapa? Mu'allam ya. Itu contoh bagaimana penerapan, karena Umar melihat dulu misalnya begini contohnya maqasid syariah yang dipikirkan oleh Umar itu. Dulu orang mu'alaf itu diberikan bagian zakat itu ketika umat Islam jumlahnya masih sedikit, butuh lebih banyak orang lagi, dan kemudian ya Islam waktu itu belum dikenal ya, karena itu butuh penguatan. Salah satunya adalah untuk meluluhkan atau untuk menarik hatinya orang untuk masuk Islam itu adalah dengan pemberian bagian zakat itu. Tetapi ketika Umar melihat bahwa Islam ini sudah tersebar kemana-mana, jumlah umat Islam sudah sangat banyak, Umar tidak lagi melihat ada kebutuhan untuk memberikan zakat itu kepada mu'alaf. Jadi dulu tujuannya untuk memperkuat Islam.
karena umat Islam masih sedikit. Ketika umat Islam sudah kuat, Umar melihat tujuan untuk memperkuat barisan ini sudah tidak diperlukan lagi. Gitu. Karena itu Umar menghapus bagian zakatnya mu'alaf. Jadi penerapan syariat Islam itu sebetulnya tidak kaku, ya. Artinya tetap harus menggunakan, ya harus kita gunakan akal kita ini juga harus dipakai dalam penerapan syariat-syariat Islam, ya. Makanya ulama mengatakan apa? Ad-dinu aklun waladina liman la aqla lahu. Agama itu logis, ya. Agama itu logis. Maka waladina liman la aqla lahu. Tidak termasuk orang yang beragama dengan benar, orang yang tidak menggunakan akalnya. Gitu. Makanya Islam ini tidak diajarkan secara doktrinal, ya. Dari masa awal, ya Islam selalu membuka yang namanya ruang diskusi, ruang berbeda pendapat. Nabi dulu ketika berpendapat, ketika menyampaikan sesuatu juga tidak jarang sahabat bertanya kepada Nabi, bahkan sahabat memberikan pendapat, ya. Kayak misalnya kalau yang masyhur misalnya seperti ketika Nabi melarang pohon kurma itu dikawinkan. Kemudian pada tahun itu kurma tidak berbuah karena tidak terjadi perkawinan. Nah, lalu kemudian ketika itu terjadi, Nabi mengatakan antum alamu bi umuri dunyakum. Betul. Nabi saja enggak doktrinal maksudnya, ya. Apalagi kita juga harus siap ketika menyampaikan pendapat, harus siap untuk dikritisi, ditanyakan. Dulu ketika Nabi memerintahkan sesuatu, sahabat juga bertanya, ini ijtihadnya panjenengan atau wahyu? Kalau wahyu dari Allah ya sudah, kita ikut. Tapi kalau ini pendapat, menurut saya pendapat ini kurang tepat. Ini dulu sahabat juga begitu, ya. Tidak kaku. Utsman juga demikian, mempunyai beberapa contoh-contoh bagaimana beliau menerapkan fiqhul aulawiyat, termasuk juga Ali bin Abi Thalib. Ada banyak contoh yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, termasuk tambahannya yaitu contoh dari Hasan bin Ali, ya, yang disebut sebagai yang merupakan pelengkap dari Khulafaur Rasyidun, menggantikan Ali bin Abi Thalib. Jadi Hasan bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib, ketika menggantikan ayahnya menjadi khalifah, Hasan melihat bahwa karena pada saat itu Muawiyah juga berkuasa di Damaskus, Hasan melihat bahwa yang lebih maslahat adalah menyelesaikan era kekhalifahan, mengundurkan diri dan menyerahkan kepada seorang raja baru yaitu Muawiyah. Demi apa? Ya, padahal jadi khalifah itu kemaslahatan. Tapi Hasan menyerahkan jabatan khalifah itu demi menjaga darah umat Islam, demi menjaga persatuan umat Islam. Kemudian kita sudah contohkan juga kemarin contoh dari Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang pemimpin Islam yang dekat dengan era Khulafaur Rasyidun dan disebut sebagai Komisu Khulafa Ir-Rasyidin, ya. Jadi disebut sebagai Khulafaur Rasyidun yang kelima. Nah, ini istilah aja yang digunakan oleh para ulama karena saking adilnya Umar bin Abdul Aziz, saking alimnya, saking wirainya Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz itu salah satu contoh bagaimana beliau menerapkan prioritas dalam melaksanakan syariat itu adalah ketika Umar bin Abdul Aziz lebih mendahulukan memberi makan kepada orang miskin daripada memberi kiswah Ka'bah terhadap Ka'bah. Jadi dulu Ka'bah itu kan bangunan ya batu bata, tumpukan batu bata dibentuk dalam bentuk kotak kubus, ya. Ketika ada orang yang usul kepada Umar bin Abdul Aziz, hendaknya ini diberikan hiasan, diberi baju Ka'bah ini supaya indah. Umar bin Abdul Aziz kemudian mengatakan apa? Yaitu mengatakan bahwa memenuhi perut yang lapar lebih saya utamakan daripada kiswatul Ka'bah. Karena apa? Ya kiswahnya Ka'bah itu
baik, tapi hanya untuk memperindah. Sementara memenuhi perut orang yang lapar itu adalah kewajiban, keharusan. Tanpa ada makanan yang masuk, mungkin orang akan mati dan seterusnya. Salah satu contoh lagi juga kemarin yang menarik adalah bagaimana Hasan mengatakan bahwa menolong orang lebih saya sukai daripada iktikaf 1 bulan. Ya. Ini semuanya baik, iktikaf itu baik, menolong orang juga baik. Tapi Hasan mengatakan bahwa menolong orang itu lebih prioritas dibandingkan iktikaf. Tentu kalau bisa dilakukan semuanya ya tentu saja itu baik. Ya, makanya kita persis pada hari Rabu yang lalu kita sudah membahas bagaimana metodologinya ketika kita akan memilih mana yang prioritas. Ketika ada beberapa kebaikan, cara milihnya seperti apa? Kita sudah bahas ya. Jadi ketika ada beberapa kebaikan, tentu yang pertama, kalau memang bisa dilakukan ke semuanya, maka itulah pilihan yang pertama. Gitu. Karena syariat Islam itu tujuannya apa sih? Untuk mewujudkan kemaslahatan sebanyak-banyaknya. Jadi syariat Islam itu kan tujuannya untuk memperbanyak, untuk mendapatkan kemaslahatan sebanyak-banyaknya. Jadi ketika ada beberapa kebaikan kemaslahatan, maka opsi pertama adalah sebisa mungkin didapatkan semuanya. Gitu. Ada kaidah ulama mengatakan ini juga penting saya kira untuk kalian catat, itu samal idza wujidal maslahah fasamma syar'ullah. Dimanapun ada maslahat itulah syariat. Idza wujidal maslahah fasamma syar'ullah. Ini itu kemaslahatan. Sekarang ya ini kayak gini ini perlu sering diulang karena kita melihat bahwa banyak sebagian di antara saudara-saudara kita yang muslim itu atas nama agama justru banyak menimbulkan madorot. Padahal syariat itu jelas tujuannya adalah mewujudkan maslahat. Ya. Kita contohkan misalnya contoh sederhananya kemarin adalah ada orang kecelakaan, kita belum sholat, udah masuk waktunya sholat zuhur, kita belum sholat dan ada orang kecelakaan atau ada orang tenggelam. Maka apa yang harus dilakukan? Ini kan dua-duanya baik. Nah, maka yang dilakukan pertama adalah menolong orang yang membutuhkan tadi, baru kemudian sholat. Dua-duanya dapat. Itu ya. Jadi seperti itu. Ini pilihan pertama. Itu. Kalau misalnya dua-duanya bisa didapatkan. Yang kedua, misalnya adalah ketika tidak mungkin dilakukan dua-duanya. Maka yang langkahnya adalah apa namanya? Memilih maslahat yang lebih besar. Memilih maslahat yang lebih besar gitu. Nah, yang ketiga, misalnya maslahat itu sama derajatnya, tidak mungkin dilakukan dua-duanya, maka ada beberapa opsi yang bisa dilakukan, yaitu kemarin kita ada 4 opsi kemarin yang sudah kita bahas, yaitu ada mekanisme musyawarah, ada mekanisme istikharah, ada mekanisme diundi. Yang diundi itu contohnya begini. Orang punya istri atau orang punya istri 2 misalnya. Dia akan bepergian. Yang paling sebetulnya maslahatnya dua-duanya diajak. Tapi misalnya itu tidak memungkinkan dikumpulkan, maka di dalam fikih itu diundi. Nah, misalnya begitu. Itu salah satu, itu contohnya. Ya, kita sudah bahas kemarin. Nah, sekarang malam hari ini kita akan bahas pembahasan berikutnya. Kalau kemarin pembahasannya adalah ketika beberapa kemaslahatan itu berkumpul, mana yang harus dipilih. Sekarang ketika ada beberapa mafsadah, ada beberapa keburukan itu. Dan ketika ada beberapa keburukan, langkahnya apa yang harus kita ambil? Nah, ini yang akan kita bahas. Silahkan kita buka kitabnya di halaman 262. Ya.
di halaman 262. Tamhid, pendahuluan. Jadi sebagaimana kemaslahatan itu ada beberapa macam, mafsadah itu juga ada beberapa macam dan ada tingkatannya. Gitu. Ada mafsadah yang lebih besar, ada mafsadah yang lebih kecil. Ada mafsadah yang sifatnya umum, ada mafsadah yang sifatnya khusus. Ada mafsadah yang sifatnya doruri, hajiat, dan tahsini. Ada mafsadah itu yang hukumnya haram, dan ada mafsadah yang hukumnya makruh. Nah, Ijtima'ul Mafasid, halaman 263. Kama annal afdal fi haqqil masalihi wa ijtima'uha wa jalbuha jami'an fa innal afdal fi haqqil mafasidi huwa imkaniyatu jam'iha wa dar'iha jami'an. Sebagaimana kemaslahatan, kalau dalam hal kemaslahatan itu sebaiknya kita raih semuanya, maka dalam hal mafsadah ini sebaiknya kita hindari semuanya. Ada beberapa mafsadah, kalau bisa kita tinggalkan keseluruhan, itu lebih bagus. Kita tinggalkan semua mafsadah itu. Nah, contohnya misalnya apa ya, banyak lah. Kalau mafsadah itu contohnya diminta untuk minum khamr, misalnya diminta untuk milih minum khamr atau berzina misalnya, ya dua-duanya harus ditinggalkan. Bukan pilihan itu, ya dua-duanya harus ditinggalkan. Itu contoh yang pertama. Itu gampang lah. Ya, oke, yang kedua, kalau itu jelas ya. Saya kira itu jawabannya udah jelas. Kalau ada mafsadah, ya pilihan pertamanya tentu ditinggalkan ke semuanya kalau kita bisa. Yang jadi persoalan adalah yang kedua dan ketiga ini. Misalnya mafsadah itu harus diambil salah satunya. Tidak mungkin terhindarkan. Di antara beberapa mafsadah itu harus ada yang diambil misalnya. Maka tentu pilihannya adalah mengambil mafsadah yang lebih ringan. Karena mafsadah itu tadi ya, ada mafsadah yang terkait dengan hukum. Misalnya kalau kita dihadapkan pada perbuatan yang satunya haram, sementara yang satunya makruh, maka kita ambil yang mana? Yang makruh. Itu. Ada mafsadah yang nyata dan ada mafsadah yang potensial, belum tentu terjadi, maka yang diambil yang potensial. Misalnya. Jadi contoh-contohnya begini. Misalnya ketika seseorang diberi dipaksa ya. Ketika seseorang dipaksa milih memakan makanan yang najis, makan bangkai misalnya. Bangkai itu kan bangkai itu nggak harus makanan yang busuk ya. Makanan nggak disembelih itu namanya apa? Bangkai. Misalnya ya di negara-negara yang mayoritasnya non muslim misalnya. Berada di negara yang mayoritasnya non muslim. Seperti misalnya ke Korea, misalnya Korea Utara lah misalnya. Kalau di Korea Selatan mungkin muslimnya sudah banyak. Tapi misalnya di Korea Utara atau di negara yang lain yang terisolir ya, yang terisolir. Karena kalau sekarang kalau soal makanan halal sih sebenarnya di mana-mana juga cari bisa saja. Kalau sekarang ini saya kira mudah sih sebetulnya. Tapi ini contoh aja kasus. Misalnya kita berada di satu tempat yang kita tidak menemukan makanan yang halal. Nah, misalnya dipaksa, pilihannya kan hanya ada dua. Milih makanan yang haram itu, atau bisa jadi kita jatuh sakit atau mati karena tidak makan. Maka tentu yang lebih ringan yang mana? Makan makanan yang haram, yang najis ya. Misalnya, bangkai kan najis. Misalnya begitu. Kemudian contohnya orang sakit. Ada seseorang misalnya terkena tumor atau biasanya yang diamputasi itu sakit apa?
Infeksi, misalnya gula, kena gula. Sebenarnya potong anggota tubuh itu mafsadah atau bukan? Mafsadah jelas ya. Orang kan kita semua anggota tubuh kita ini kita butuhkan. Tangan ya kita butuh, kaki juga kita butuh, semuanya kita butuh. Tapi dalam kasus misalnya sudah terlanjur terkena gula misalnya atau infeksi kaki misalnya. Dan ini nggak mungkin dihindari. Kalau bisa diselamatkan tentu diselamatkan ya. Misalnya ada obat yang untuk bisa menghilangkan tumornya itu atau kankernya atau infeksinya misalnya. Maka itu yang ditempuh. Tapi misalnya nggak bisa ditinggalkan, mau tidak mau opsi amputasi itu memang harus ditempuh. Kalau nggak diamputasi mati, maka apa yang ditempuh? Amputasi. Mending kehilangan satu kaki daripada kehilangan seluruh nyawanya. Gitu. Oke. Nah, terus banyak sih contohnya. Misalnya ada seorang ibu hamil, kalau dipaksakan melahirkan, mungkin malah akan meninggal karena fisiknya lemah. Misalnya ketika melahirkan, itu fisiknya sangat lemah, nggak punya tenaga untuk mengeluarkan bayinya, misalnya operasi juga tidak mungkin ya. Misalnya mau tidak mau harus aborsi. Yaitu aborsi itu yang mafsadah juga karena apa namanya membunuh bayi. Tetapi kalau itu demi menyelamatkan nyawa ibunya yang mau tidak mau terus ditempuh ya, aborsi itu yang harus diambil. Gitu. Jadi gitu ya, paham ya? Jadi ini terkait. Dan dalam hal apapun dikiaskan aja. Kemarin kan kita sudah membahas juga termasuk soal politik lah, soal hukum negara kita kemarin sudah bahas. Salah satunya adalah ketika ada hal yang formal dan substansial harus didahulukan yang mana? Yang substansial. Contohnya kemarin sudah kita bahas soal bentuk negara misalnya. Kalau kalau memaksakan misalnya ya kalau dua-duanya bisa sebagai identitas penegasan tentu baik. Tapi misalnya dengan nama misalnya negara Islam Indonesia, mungkin unsur-unsur yang non-muslim tidak bisa menerima dan akan menimbulkan perpecahan negara, maka para founding fathers kita, pendiri negara kita ini di Indonesia, lebih memilih untuk menghapus nama Islamnya, tetapi di dalamnya substansi Islamnya tetap bisa diterapkan. Buktinya apa? Ya undang-undang syariah ini sangat banyak sekali. Mulai undang-undang wakaf, undang-undang ekonomi syariah, undang-undang jaminan produk halal, ya, undang-undang apa namanya ada kompilasi hukum Islam, bagaimana orang wakaf, bagaimana orang bercerai, ada pengadilan agama. Meskipun namanya bukan negara Islam, di dalamnya apa? Substansi Islam terakomodir. Itu. Nah ini tentang prioritas daripada memaksakan formal negara Islam, tapi antar sesama anak bangsa perang, gak selesai-selesai. Jadi seperti itu. Nah, ini soal prioritas. Masih banyak sebetulnya di sini contoh-contoh yang lain. Kita misalnya kesedak, nggak ada minuman kecuali khamr, ya misalnya. Ini contoh di fikih ya. Di fikih itu ada aja contoh begini. Padahal sebetulnya ya aneh aja sih. Kenapa ada orang cuma punya khamr gitu, memang orang apa gitu. Tapi ini contoh-contoh seperti ini tuh ada di kitab fikih. Nah, misalnya kesedak hanya ada khamr ya mau tidak mau daripada apa namanya mungkin daripada jantungnya berhenti ya mendingan minum khamr untuk melegakan apa namanya kesedaknya tadi itu. Nah sekarang yang jadi problem berikutnya adalah ketika mafsadah itu tingkatannya sama. Nah ini yang agak sulit. Kalau tadi mafsadah itu mafsadah yang lebih besar tentu ditinggalkan dan mengambil mafsadah yang lebih kecil itu maklum. Yang ketiga, kalau mafsadah itu misalnya tingkatannya sama dan nggak mungkin diambil mana yang lebih baik, gitu. Maka apa namanya? Apa langkah yang perlu ditempuh? Nah, ulama di sini mengatakan ada dua. Kadang-kadang harus tawakuf,
Tawakuf itu artinya tidak diputuskan dulu, di apa istilahnya, ditahan. Ya, tawakuf itu di hold lah kalau kata orang sekarang ya, di hold dulu. Contohnya apa yang di hold ini? Misalnya contoh, orang naik pesawat, kalau zaman dulu naik perahu, dengan penumpang 20, pesawat ini oleng. Gitu. Nah, harus diturunkan, misalnya harus dibuang separuh penumpangnya. Itu bagaimana? Itu tawakuf. Karena apa? Karena masing-masing nyawa sama-sama berharga. Kira-kira ada nggak yang mau korban? Nggak ada. Dan tentu tidak ada. Maka opsi yang bisa dilakukan adalah ya upaya untuk penyelamatan semuanya. Nah, gitu ya. Ini kan nggak ada yang bisa dipilih, ya. Nggak ada yang bisa dipilih karena nyawa semua manusia ini berharga. Nggak ada nyawa yang lebih rendah nilainya daripada nyawa orang lain. Meskipun faktanya ya kalau bicara realitas hari ini ya ada nyawa orang yang kelihatannya kadang lebih berharga daripada nyawa orang lain ya. Contoh keadilan yang ada hari ini tuh kita bisa menyaksikan, misalnya ada satu orang, ada beberapa anak lah di Thailand kemarin, dia anak-anak yang main bola di perbatasan ada di Thailand tuh ada kawasan namanya Triangle. Triangle itu kawasan narkoba. Tapi ini nggak ada kaitan sama narkoba. Anak-anak main bola kemudian masuk ke goa dan kejebak di dalam goa selama beberapa hari. Itu menjadi pemberitaan internasional, luar biasa ramenya. Atau pernah ada kemarin di Maroko, anak yang masuk ke lubang. Mungkin kalian udah pernah baca berita, nggak tahu ya. Jadi di Maroko tuh sempat ada anak yang kalau saya lihat anak-anak muda sekarang tuh kalau megang HP cuma main game online. Padahal game online tuh nggak ada manfaatnya sama sekali ya, nggak nambah pengetahuannya dan seterusnya. Jadi kalau kalian baca setidaknya ada informasi yang bisa menambah pengetahuan kalian. Jadi ini salah satu contoh. Beberapa waktu yang lalu itu ada anak yang masuk ke lubang, kemudian satu anak, padahal anak kecil, itu menjadi pembicaraan secara internasional. Di mana-mana semua orang membicarakan itu. Orang mengikuti perkembangannya detik per detik, ya, hari per hari, penyelamatannya, proses penyelamatannya seperti apa. Dan di beberapa wilayah yang lain itu terjadilah ya masalah-masalah ini. Sementara hari ini misalnya di Palestina 400 hari yang terjadi pertempuran sejak tanggal 7 Oktober sampai dengan saat ini, di mana korbannya sudah lebih dari 50.000 orang meninggal, itu terasa biasa saja. Nggak ada yang memperhatikan. Seakan-akan nyawa orang Palestina ini sangat tidak berharga sekali. Gitu. Ya dianggap angin lalu lah, hari ini korbannya sudah nambah 100. Ya udah biasa aja, makan lagi, minum lagi gitu. Nggak ada yang mempunyai keprihatinan. Padahal ya semua nyawa itu berharga. Makanya justru korban-korban serangan Nazi dulu, ya, keturunan orang-orang Yahudi yang dulu disiksa di kamp konsentrasi Nazi di Jerman itu bilang bahwa ketika pembantaian itu harus dihentikan dan tidak boleh terulang. Itu maksudnya adalah tidak boleh terulang dimanapun kepada siapapun, termasuk di Palestina. Dulu, ya, ini supaya kalian tahu, dulu Nazi itu di Jerman melakukan pembersihan etnis terhadap orang-orang Yahudi. Sejumlah 130-an ribu orang, 13.000 atau 130.000, itu dalam waktu 2 tahun mengeluarkan orang-orang Yahudi dari mana? Dari Jerman. Selama 2 tahun itu 130.000 orang.
Israel dalam 400 hari ini sudah mengeluarkan orang dari Gaza 1,9 juta hanya dalam waktu 400 hari. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh Israel hari ini itu sudah berlipat-lipat dari apa yang dulu dilakukan oleh Nazi. Dan kalau dulu yang salah adalah Nazi mengusir orang Yahudi dari Eropa, kenapa yang harus menanggung bebannya adalah orang-orang Palestina? Yang nggak ada kaitannya. Kalau orang Yahudi diusir dari Eropa dulu, kenapa kemudian yang harus dikorbankan adalah orang-orang Palestina yang harus diusir dari kampung halamannya? Ini standar ganda masyarakat dunia yang terjadi hari ini, gitu. Orang-orang yang teriak hak asasi manusia sekarang bungkam semua itu terhadap masalah-masalah ini. Negara-negara besar lah, negara-negara Amerika, Eropa yang dulu sering kampanye HAM dan lain sebagainya, melihat seperti ini enggak. Orang di bola aja, Rusia ketika perang melawan Ukraina, Rusia di-ban oleh FIFA, diblokir, nggak boleh main. Sementara Israel membantai jutaan orang, dia tetap bisa ikut Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia sekarang. Ini kan standar ganda yang ditampilkan oleh masyarakat global hari ini, pemerintahan, terutama aktor-aktor global lah, PBB, FIFA dan lain sebagainya. Tapi udahlah, yang penting kalian sudah senang Indonesia bisa main gitu ya, nggak peduli lagi udah. Karena pikirannya hanya sampai situ, nggak memperhatikan aspek geopolitiknya. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini contoh ketika harus tawakuf. Karena semua nyawa itu berharga. Islam itu sangat menghargai nyawa manusia. Makanya Nabi mengatakan dalam satu hadis, lahadmul ka'bati ahwanu indallah min safki dami mri'in muslimin. Satu nyawa manusia itu runtuhnya Ka'bah, kata Nabi, atau dalam riwayat yang lain hancurnya dunia, itu lebih ringan bagi Allah dibandingkan satu nyawa manusia. Hilangnya satu nyawa manusia karena dibunuh. Nah, seperti itu. Makanya Islam mengkategorikan pembunuhan itu sebagai dosa terbesar setelah syirik. Ya, gitu. Sementara banyak orang Islam hari ini yang yang menganggap darah itu suatu hal yang murah, itu. Di mana-mana orang saling membunuh sesama muslim karena label kafir. Ya, gitu. Padahal sebetulnya label kafir itu sudah sangat berbahaya, tidak selayaknya untuk diucapkan kepada orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah. Nabi itu simple kan mengatakan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, sekarang ada orang ya seperti yang saya alami dulu di Suriah. Orang baru selesai sholat maghrib, kemudian wirid, baru selesai puasa, bahkan puasa Senin Kamis, jamaah sholat maghrib, kemudian melanjutkan pengajian seperti ini, baru di tengah-tengah pengajian tiba-tiba ada yang datang melakukan bom bunuh diri. Jelas-jelas orangnya sholat, udah mesti syahadat, lagi ngaji tafsir Al-Quran. Jadi sekarang banyak orang yang mudah sekali mengkafirkan dan menganggap darah itu sangat murah, ya, gitu. Sehingga pembunuhan di mana-mana. Dan kayaknya kalau ada peristiwa pembunuhan di negara-negara di Jepang atau di mana itu jadi berita ramai sekali. Tapi kalau ada pembunuhan di negara-negara Muslim itu kayak berita lewat begitu saja. Pasti nggak ada yang tahu di sini. Kemarin ada bom meledak di di Balochistan, distrik Balochistan di Pakistan.
Saya nggak ada yang dengar. Karena kalau pembunuhan itu terjadi di negara Muslim itu kayak biasa aja. Sementara kalau ada pembunuhan anak kecil, anak sekolah di Jepang misalnya itu diberitakan seluruh dunia. Jadi kayaknya hari ini nyawanya orang Islam tuh kayak murah sekali. Kenapa? Ya karena orang Islam sendiri juga eh, ada kelompok-kelompok manusia yang lebih suka menggunakan bahasa darah ya. Nah, ini yang harus kita harus hindari gitu. Seperti itu. Kemudian ya banyaklah contoh-contoh yang lain, silakan dikiaskan. Intinya ketika, nah tapi kadang-kadang bisa memilih, bukan hanya tawakuf. Kalau kayak tadi ada sama-sama nyawa manusia, nggak boleh ada yang dikorbankan karena nyawa itu semuanya berharga. Tapi misalnya ada apa namanya, ada hal lain, misalnya harta itu, kita dipaksa untuk menghancurkan atau apa namanya, punya dua uang misalnya paling gampang. Tapi misalnya ada uang 100.000 sama-sama 100.000, dipaksa untuk dibakar salah satunya, nah itu tinggal dipilih aja. Ini dalam kondisi dipaksa ya, dalam kondisi dipaksa dia ya dalam ancaman misalnya gitu. Ini apa namanya, jadi ketika mafsadah itu sama nilainya, tingkatannya, maka pilihannya dua, yaitu satu tawakuf. Tawakuf itu artinya dipending dulu sampai ada kejelasan mana yang lebih utama, mana yang lebih besar mafsadahnya. Tentu yang kedua adalah memilih. Nah, sekarang berikutnya di halaman 273. Ketika maslahat dan mafsadah itu bertemu, satu sisi misalnya kita bisa melakukan kebaikan, tapi di sisi lain ada mafsadah yang apa nah. Jadi gini, atau paling gampangnya gini. Mana yang lebih didahulukan, kita mendapatkan kebaikan atau kita meninggalkan keburukan. Misalnya dua hal itu berkumpul dalam satu waktu. Misalnya. Contohnya apa? Penggunaan air yang musyammas. Air musyammas. Ini istilah fikih ya. Air musyammas itu air yang sangat panas karena terkena matahari. Penggunaan air musyammas itu hukumnya makruh. Tapi misalnya kita tidak punya air yang lain kecuali itu untuk melakukan sholat, ya. Ini penggunaan air musyammas itu mafsadah, ya. Sementara sholat itu maslahat. Ini kan berkumpul ini dua hal ini, dan kita mau tidak mau harus melakukan dua-duanya. Nah maka ya digunakan air yang musyammas tadi itu untuk melakukan demi bisa melaksanakan sholat. Gitu. Jadi ini ada beberapa kasus lah ya. Ketika ada beberapa kebaikan, mekanismenya gimana? Ketika ada beberapa mafsadah, mekanismenya gimana? Ketika ada mafsadah dan maslahat dalam waktu bersamaan, mekanismenya seperti apa? Misalnya lagi, ada orang yang hadasnya terus-terusan. Yang paling banyak contohnya itu ya uh, beser, misalnya. Beser tapi besernya ya besar ya, kencing sedikit-sedikit misalnya. Sedikit satu tes tapi nggak bisa dikontrol gitu. Kan sebetulnya orang yang punya najis dan tidak suci tidak dalam keadaan suci dari hadas, hukumnya haram kan melaksanakan sholat. Kamu misalnya nggak wudhu, lagi junub, misalnya hadas besar, melakukan sholat, hukumnya apa? Haram. Atau belum wudhu menyentuh Al-Quran misalnya. Al-Quran lain lagi, sholat lah. Kalau sholat kan wajib. Tadi misalnya beser, netes air kencingnya, netes. Sementara waktu sholat itu sudah masuk, bahkan mungkin sudah hampir habis, maka apa yang dilakukan? Yaitu tetap boleh melaksanakan sholat. Wudhu ketika sudah masuk, tapi syaratnya adalah ketika sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu, baru melakukan wudhu, setelah wudhu langsung sholat.
Ya meskipun dalam keadaan sholatnya itu air pipisnya netes-netes, nggak masalah. Gitu. Karena mendahulukan kewajiban sholat. Atau kalau paling gampang perempuan itu ya istihadah. Gitu. Ketika istihadah, ya masa haid itu misalnya batas maksimalnya haid sudah lewat, tapi darahnya masih keluar, itu namanya darah tertutup. Nah gitu. Itu ya sholat sama seperti kasus tadi. Ya, itu namanya apa namanya daimul hadas misalnya atau asalisil baul mustahaboh ya. Atau contoh misalnya orang tidak punya baju, boleh nggak orang sholat tidak pakai baju? Nggak boleh, karena syaratnya kan tutup aurat. Tapi dalam kasus misalnya ya memang bajunya nggak ada, mungkin nggak kita dalam kondisi seperti itu? Ya mungkin saja. Contoh contohnya itu yang paling gampang sebenarnya orang di penjara. Di beberapa penjara itu mungkin kalau di Indonesia nggak ada ya, atau mungkin ada. Orang di penjara itu kan pakainya dilucuti. Saya pernah punya teman dulu ketika di Suriah itu dia ditangkap. Salah tangkap sebenarnya. Karena kebetulan ada orang target yang namanya sama dengan dia. Kebetulan orang ini anaknya Kiai Muzadi. Dulu ditangkap di penjara sana itu sangat tidak manusiawi. Di Indonesia, insya Allah nggak ada penjara seperti ini. Penempatannya itu di ruangan yang sangat gelap, di bawahnya saluran BAB. Dan nggak ada yang namanya baju, nggak ada. Itu nggak dikasih baju. Nah gitu. Eh, ada yang lain lagi itu dia waktu ketangkep pakai jaket itu diambil ininya apa namanya talinya, mungkin takut bunuh diri dalam lapas itu diambil. Itu contoh-contoh misalnya. Itu kan dalam keadaan tidak ada baju seperti itu gimana? Sebetulnya orang nggak pakai baju sholat itu nggak boleh karena itu kan menodai kesuciannya sholat lah. Dan orang sholat itu kan harus menutup aurat. Tapi dalam kondisi seperti itu, misalnya memang nggak ada, ya lakukan sholat seadanya, sebisanya. Karena sholat itu hukumnya apa? Dalam keadaan sholat itu termasuk ibadah yang dalam keadaan apapun kita tidak tinggalkan. Gitu. Bahkan kalau dalam misalnya yang paling gampang ketika kita dalam kendaraan, kita diperintahkan untuk sholat dihormatin waktu. Pernah nggak sholat dihormatin waktu? Misalnya berangkat umroh di pesawat, wudhu nggak mungkin, air sangat terbatas di pesawat. Mau tayamum pakai apa? Debu nggak ada di pesawat. Semuanya apa namanya kursinya bersih, nggak ada debunya. Gitu. Ya, kan nggak kayak di luar. Kalau di luar tinggal nempelin tanah itu ada debunya, tapi di pesawat kan nggak ada. Jadi apa yang dilakukan? Ya sholat dihormati waktu. Untuk menjaga kehormatannya waktu sholat. Kita sholat sebisanya, sholat di kursi pesawat, tanpa wudhu, tanpa tayamum, tapi nanti ketika sudah memungkinkan untuk berwudhu dan sholat secara sempurna, namanya apa? I'adah, mengulangi, bukan kodok ya, i'adah, mengulangi sholat. Dalam keadaan apapun, bahkan ketika kita tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, ya, di pembaringan, kita tetap diwajibkan untuk sholat. Pakai apa? Sampai pakai isyarat. Ya. Sholat itu apa? Kalau mampu berdiri. Kalau nggak mampu, duduk. Kalau nggak mampu, pakai oh ya berbaring. Kalau mampu pakai anggota badan, pakai anggota badan maksudnya membungkuk dan seterusnya. Ini dalam kasus sudah nggak mampu secara keseluruhan ya, pakai isyarat. Maksimal di hati. Karena ya sholat di dalam keadaan apapun nggak boleh ditinggalkan. Ya, gitu. Tuh, ya. Jadi ini ketika kumpul dua hal dalam dalam waktu yang bersamaan antara maslahat dan mafsadah. Itu. Jadi lihat dulu mana yang kalau antara yang makruh dan wajib pasti diambil yang wajib. Yang wajib dulu, yang wajib makruhnya tetap salah.
Ini contoh. Kemudian sekarang halaman 279. Ini wawasan tambahan tentang kategori maslahat. Jadi maslahat itu ada kategori, ada beberapa kategorinya. Ya. Dari segi apa namanya kekuatan maslahat atau urgensi kemaslahatan, maslahat itu dibagi tiga. Ada maslahat yang atau dibagi empat. Ada maslahat yang doruri, ada maslahat yang tahsini, dan ada maslahat yang hajian. Yang terakhir adalah mukammilah. Yang pertama maslahat yang doruri. Definisinya apa? Doruri itu adalah kemaslahatan yang harus ada. Mau tidak mau harus ada. Maslahat yang harus ada itu namanya maslahat yang doruri. Nah, maslahat yang doruri itu apa? Maslahat yang doruri itu yang kita kenal sebagai doruriyat al-khamas. Keharusan yang 5, yaitu hifdzuddin, apa aja? Terus hifdzul mal, hifdzul nasab atau hifdzul nasab. Ya. Ini yang doruri. Ya. Jadi misalnya gini, hifdzuddin yang pertama, yang paling gampang contohnya adalah ya kita harus mengupayakan bisa terlaksananya ibadah, satu. Yang kedua, kita harus menyingkirkan hal-hal yang mungkin menghalangi kita melakukan ibadah. Karena itu dulu disyariatkan jihad misalnya. Ya. Kalau hari ini apa? Ya dakwah. Dakwah siasat. Misalnya gini, tidak mungkin agama ini dijaga, tidak mungkin terjaga tanpa keterlibatan dalam politik. Kalau jadi itu kenapa politik itu fardu kifayah, harus ada yang melakukan. Karena begini, misalnya semua umat Islam nggak ada yang peduli terhadap politik. Kira-kira yang ngatur siapa? Nah, yang ngatur orang yang di luar Islam itu. Dan ketika yang ngatur orang di luar Islam, mungkin akhirnya apa namanya pelaksanaan ibadah jadi tidak bisa dilakukan. Gitu. Seperti itu, terhalangi. Misalnya ketika orang Islam tidak peduli terhadap politik misalnya, akhirnya ada kebijakan larangan menggunakan jilbab misalnya. Padahal jilbab itu kewajiban bagi perempuan. Itu salah satu contoh. Karena orang Islam tidak peduli terhadap politik misalnya, akhirnya ada larangan pendirian masjid. Nah, masalah nggak? Masalah. Karena itu politik ini bagian daripada apa? Hifdzuddin. Ya. Makanya hukumnya fardu kifayah, harus ada yang masuk ke dalam politik. Paham maksudnya ya? Ini hifdzuddin. Jadi jangan memahami hifdzuddin itu hanya sempit ritual saja. Hal-hal yang infrastruktur yang mendukung itu juga dilakukan. Termasuk salah satu hal yang menghalangi agama ini berkembang itu ya karena kita tidak memperhatikan citra atau branding agama. Contohnya misalnya ya, kalau menurut saya ini apa namanya? Ya dunia kita hari inilah banyak orang yang mengatasnamakan Islam tapi perbuatan-perbuatannya menyimpang. Ini memalukan gitu. Memalukan, dan ketika memalukan itu akan merusak citra Islam. Ketika citra Islam rusak, orang jadi resisten terhadap Islam. Sekarang kadang orang yang tidak mengenal Islam takut dengan istilah syariah. Gak usah itulah. Sekarang istilah wisata halal itu ditakuti di mana-mana. Wisata halal pernah mau diterapkan di Banyuwangi. Wisata halal di Labuan Bajo. Kemarin ramai itu. Semua orang Labuan Bajo belum tentu ngerti. Tapi sekitar
6 bulan yang lalu ada staf khususnya Wakil Presiden ke Labuan Bajo menyampaikan melontarkan usulan wisata halal di Labuan Bajo. Itu langsung ditolak masyarakat di sana. Wisata halal di Bali. Pertanyaannya itu bukan soal masalah halalnya. Pasti ada yang salah terhadap persepsi yang terbentuk tentang halal. Kayaknya kalau sudah halal itu menakutkan. Kalau syariat itu menakutkan. Wah, di Aceh ada syariat. Pasti yang terlintas pertama adalah penyiksaan, pemukulan, rajam, dan seterusnya. Orang pakai celana nggak boleh yang di atasnya lutut, yang celana pendek lah. Orang pakai celana pendek nggak boleh. Jadi yang terpikirkan adalah hal-hal yang negatif semua. Kalau dengar syariat, ini yang salah apanya? Ya salah kitanya. Kita yang gagal menggambarkan syariat yang benar. Bukan salah syariatnya. Jadi maksudnya gini, kalau ada orang salah paham itu, jangan langsung marah. Kita juga harus evaluasi. Berarti kita ini selama ini salah menyampaikan persepsi tentang syariat. Masa sama istilah halal aja orang pada takut? Kenapa? Apa yang salah dengan halal? Kalimat halal. Wisata halal itu di mana-mana ditolak. Ini kasus yang real, nyata. Bahkan di Banyuwangi yang mayoritasnya Muslim, orang takut dengan istilah wisata halal. Ini pasti ada yang salah. Yang salah kita. Karena kita gagal menggambarkan syariat yang benar. Gitu. Nah ini juga Hifdzuddin. Makanya kamu kalau mau ngomong Islam, ngomong yang benar. Yakin bahwa ini adalah Islam. Kayak FPI, menurut saya madorotnya lebih banyak. FPI itu keberadaan FPI bagi Islam. Menurut saya madorotnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Gitu. Manfaatnya FPI untuk Islam apa? Nggak ada. Mungkin hanya membentuk persepsi nahi mungkar, tapi sentimen negatifnya jauh lebih besar. Itu yang perlu dipikirkan. Ini juga Hifdzuddin. Kita kalau sudah image-nya negatif, ini contoh misalnya soal cadar. Orang itu sudah langsung negatif kalau lihat cadar. Pasti takut. Orang yang nggak biasa, mungkin Muslim sekalipun juga ketika lihat orang bercadar itu takut. Betul. Ya, karena image yang sudah terbentuk. Dan saya kira untuk di Indonesia ini ya memang cadar tuh nggak perlu lah. Itu. Kenapa? Itu karena eh, yang diwajibkan itu kan menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Bahwa cadar di Arab itu diterapkan, ya memang tradisinya begitu. Kalau kamu di Arab silahkan. Dan itu orang Yahudi, orang Kristen, Katolik semuanya juga pakai cadar di sana. Kita nggak bisa bedain. Orang ya karena tradisi cadar ini kan sudah ada ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Islam datang itu sudah ada. Jadi ketika itu justru merugikan, ya lebih baik nggak perlu. Kalau timbanglah maslahat madorotnya lebih besar yang mana. Gitu. Seperti itu. Nah ini hifdzuddin. Kemudian hifdzun nafas. Contohnya misalnya ya hifdzun nafas itu ya makan, minum, istirahat, pakai baju, rumah, sandang, pangan, papan. Nah, kalau orang bahasa Indonesia ya. Ya, kemudian karena nah, jangan sampai kebutuhan ini terganggu karena itu apa diterapkan atau disusun yang namanya hukum pidana. Orang mengganggu makanannya orang, mengambil hartanya orang dipidana gitu. Misalnya begitu. Hifdzul akal. Karena itu orang minum khamr itu hukumnya haram karena menghilangkan akal. Bukan hanya khamr ya narkoba, sabu-sabu, kecubung, apapun yang memabukkan itu dilarang. Apapun yang menghilangkan akal itu dilarang. Kemudian menjaga keturunan karena itu berzina itu dilarang. Karena kalau perzinaan ini marak, orang jadi tidak tahu bapaknya siapa. Itu keturunan menjadi tidak jelas. Dan selain itu menurut saya fenomena yang ada hari ini itu yang real yang menjadi fenomena mutakhir adalah child free. Nah, tahu ya? Tahu. Child free. Suami istri yang memutuskan untuk tidak punya anak. Sebetulnya untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya ketika seseorang itu HIV misalnya,
atau apapun lah alasan, atau misalnya tadi kondisi ibu itu sangat lemah, perempuan misalnya kesehatannya sangat lemah, kalau melahirkan mungkin malah akan meninggal, maka nggak punya anak itu nggak apa-apa, itu dengan tujuan tertentu ya. Tetapi ketika itu dikampanyekan menjadi satu prinsip hidup, itu juga berbahaya karena akan menghentikan populasi manusia. Jadi dalam konteks khusus maksudnya, misalnya ada seseorang mungkin belum punya rumah misalnya, atau ekonominya sangat sulit sekali, biayai diri sendiri aja sulit misalnya. Apalagi nanti kalau punya anak atau punya penyakit menular. Kalau punya anak, pasti anaknya penyakitan misalnya. Ya, kalau mau child free dengan tujuan-tujuan khusus seperti itu, dengan kesepakatan suami istri silahkan. Tetapi ketika itu dikampanyekan, mengajak orang-orang untuk apa namanya tidak punya anak, itu juga dilarang karena itu akan memutus yang apa namanya populasi manusia. Dikampanyekan, apalagi kalau itu dipaksakan. Makanya kontrasepsi pun kontrasepsi itu dilakukan atas kerelaan suami istri boleh. Tapi ketika dipaksakan secara massal semua orang harus kontrasepsi, ini yang tidak boleh. Jadi itu dibedakan ya. Itu hukumnya child free itu secara ringkas seperti itu. Nah, kemudian hifdzul mal. Hifdzul mal itu kenapa Islam menyusun mekanisme muamalah, proses peralihan harta dari satu orang kepada orang lain, itu ada mekanismenya. Yang kedua adalah yang hajiat. Maslahat yang kategorinya adalah hajiat. Hajiat itu kalau yang tadi itu doruri. Doruri itu mau tidak mau memang harus ada. Gitu. Makan itu kira-kira harus ada nggak? Harus ada. Makanan itu harus ada. Itu doruri. Nah, kalau yang hajiat itu adalah hal sesuatu yang kita butuhkan. Gitu. Kita butuhkan. Misalnya bekerja, ya butuh. Semua orang butuh kerjaan untuk mendapatkan apa namanya pemasukan misalnya. Itu namanya hajiat. Yang ketiga adalah tahsiniat. Tahsiniat itu ya menambah kelayakan. Mungkin kebutuhan kebutuhan itu sebetulnya misalnya sepeda. Tapi kalau misalnya itu sepeda motor, itu akan lebih bagus lagi gitu. Nah, ini namanya tahsiniat. Makanya ya termasuk menghilangkan kerapian, menghilangkan najis, menutup aurat, itu termasuk tahsiniat. Kemudian yang keempat adalah maslahat yang kategori adalah mukamil, penyempurna, pelengkap. Itu. Pelengkap. Ini bisa nempel ke mana saja ya. Contoh misalnya begini. Maslahat yang mukamil itu. Minum khamr itu hukumnya haram. Kenapa? Karena menghilangkan akal. Nah, minum sedikit kan nggak menghilangkan akal. Iya, tetap haram karena apa namanya? Karena minum sedikit itu akan menarik orang minum lebih banyak. Contohnya lagi misalnya apa? Berzina itu hukumnya haram. Hal yang bisa mendorong pada perzinahan itu apa? Pacaran. Karena itu pacaran juga haram. Gitu, itu namanya mukamil, mengarah ke sana. Oke, berikutnya adalah dari kategori apa namanya cakupan. Ya. Maslahat itu dari segi cakupannya ada dua. Ada maslahat yang sifatnya khusus dan ada maslahat yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum itu misalnya apa? Menjaga persatuan. Itu maslahat yang sifatnya adalah umum. Misalnya begini, ketika kita memaksakan satu perbuatan, justru akan merusak persatuan yang lebih besar, lebih maslahat yang umum. Ya. Misalnya contohnya begitu. Ini masalah contoh intinya begini. Contoh maslahat yang umum itu menjaga persatuan. Singkatnya begitu. Menjaga persatuan itu adalah maslahat yang ammah. Sehingga itu harus lebih didahulukan ketika bertentangan dengan maslahat pribadi. Ya mungkin lebih baik kita kehilangan hak kita pribadi misalnya demi menjaga. Contohnya Hasan lah tadi lah.
Hasan bin Ali. Maslahat pribadinya menjadi khalifah. Itu kemaslahat untuk beliau. Tetapi demi menjaga persatuan, ya apa namanya, tangguhkan atau dia tanggalkan jabatan khalifah itu, dia serahkan demi menjaga persatuan. Ini maslahat yang umum dan maslahat yang khusus. Dan yang terakhir adalah maslahat itu ada kalanya hukumnya wajib, dan ada kalanya hukumnya sunnah, dan ada kalanya hukumnya mubah. Loh kok bisa mubah itu maslahat? Ya maslahat. Jadi jangan pernah meremehkan hal yang mubah. Kalau maslahat yang wajib itu jelas memang harus dilakukan ya. Maslahat yang sunnah juga jelas itu berpahala. Tapi orang sering melupakan pentingnya melakukan hal yang mubah juga. Hal yang mubah itu contohnya apa? Ya apa namanya, uh, uh, bercanda misalnya. Kemudian orang ngobrol ketawa itu hukumnya mubah. Itu juga penting. Orang makan minum di luar yang kebutuhannya ya. Kalau yang kebutuhan itu kan wajib. Misalnya di luar kebutuhannya, maksudnya tidak sampai berlebihan, itu kan hukumnya mubah. Makan minum. Tapi pertama, hal yang mubah itu yang paling pasti adalah kalau diniati menjadi ibadah. Contoh misalnya tidur itu mubah kan. Tapi misalnya kita tidur niatnya adalah supaya kita seger badannya untuk berangkat ngaji. Udahlah saya siang tidur dulu supaya nanti malam ngajinya nggak ngantuk. Nah itu tidurnya menjadi ibadah. Betul. Makan misalnya, saya niat makan agar supaya saya kuat melaksanakan sholat, atau saya kuat melakukan silaturahim, saya kuat melakukan pekerjaan mencari nafkah. Itu makannya menjadi ibadah. Jadi suatu hal yang mubah itu selama diniati untuk ibadah, bercanda misalnya, saya mau bercanda, ya, itu hukumnya mubah. Tapi bercanda itu kan penting. Nggak pernah bercanda akhirnya apa? Hubungannya misalnya menjadi kaku. Kalau ada masalah, akhirnya masalahnya berlarut-larut. Karena sudah, ya marah itu boleh, tapi jangan lama-lama. Ya kan? Dan yang bisa mencairkan hubungan itu apa? Ya bercanda. Nah, makanya jangan menganggap enteng itu. Meskipun kadang-kadang ngeping di WA itu juga kadang-kadang terkesan seperti pengangguran. Tapi kalau niatnya menyambung silaturahim, ya itu juga ibadah. Gitu ya. Sebaliknya, orang laki-laki mau apa modus kepada perempuan sholat tahajud, hukumnya bisa haram. Ya, karena akan menimbulkan apa. Dan begini, kalaupun ya, ini yang paling paling enak adalah pendapatnya namanya Al-Ka'bi. Al-Ka'bi itu punya pernyataan begini, punya pernyataan yang sangat sangat apa namanya ya, sangat enak sekali untuk kita ikuti. Al-Ka'bi itu mengatakan begini, melakukan perbuatan mubah itu wajib. Kenapa? Karena izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarkul muharramat. Karena ketika kita melakukan perbuatan yang mubah, di saat yang sama kita meninggalkan perbuatan yang haram. Contohnya begini, ya karena kita diam misalnya, diam itu kan mubah. Ya kita diam enggak, diam itu perbuatan mubah. Ya karena kita diam akhirnya kita tidak ngerasani orang, kita tidak menuduh orang, memfitnah orang. Karena apa? Karena diam. Kita tidur, karena tidur jadinya nggak bunuh orang, nggak ngerampok, nggak mencuri. Karena apa? Karena tidur. Pada saat yang bersamaan kita sedang meninggalkan keharaman. Ngobrol malam hari misalnya, atau ngobrol lah sama teman lah. Ya meskipun yang diobrolin juga bertahun-tahun nggak pernah berubah, itu terus, nggak pernah ada perkembangan. Misalnya itu
itu juga berpahala. Kenapa? Karena menghibur, melupakan hal-hal yang jadi begini, daripada orang untuk bisa bahagia harus pergi ke diskotik dulu. Ya kan mending di warkop ngobrol, meskipun itu mungkin kopinya utang dan sebagainya. Tetapi ya utangnya haram loh. Utang kalau nggak dibayar ya haram. Tapi maksudnya gini, dari mending kan yang diminum kan kopi. Kopi ini apa hukumnya? Halal. Yang diajak ngobrol juga apa namanya? Teman misalnya gitu ya. Daripada kalau mau seneng harus harus cari hiburan dulu ya. Maksudnya nggak ke tempat yang haram lah. Kan ada orang yang nggak bisa tidur sebelum minum misalnya. Minum khamr itu ada yang mungkin udah sangat terbiasa. Kalau mau tidur harus. Saya contohnya itu ya tapi orangnya mungkin biasa aja ya. Adalah itu hostnya yang saya kenal tuh hostnya ILC. Itu orang udah berumur tapi tiap malam dia minum sangat kuat sekali dan itu memang harus minum tiap malam. Itu contoh misalnya orang ada yang seperti itu kan masih mending ya, masih mending melakukan perbuatan yang mubah apa namanya di saat yang bersamaan ketika kita minum air putih kemudian dengan minum air putih itu sudah kenyang akhirnya nggak perlu minum yang lain-lain gitu kan. Jadi minum air putih ini hukumnya apa? Ibadah juga, mubah tapi juga ibadah karena di saat yang bersamaan itu juga apa namanya meninggalkan hal yang haram. Malam karena tidur jadi akhirnya apa namanya nggak mikir untuk nyuri barangnya tetangga misalnya atau apa gitu ya. Jadi mubah ini juga bagian daripada maslahat. Mubah melakukan hal yang mubah ini juga ibadah, apalagi kalau memang diniati gitu. Nah, mufsadah itu ada dua, yaitu makruh dan haram. Itu saja saya kira untuk malam hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Tanya udah lagi Ramadan. Nah, kita Pak kalau ini lagi puasa terus kita lagi makan kan. Nah, yang kita makan ini hari yang pedas, yang tapi yang pedas lah. Itu apakah kita harus nahan atau kita minum dulu? Udah. Sekarang pertanyaannya apa namanya menghilangkan pedas itu kira-kira doruri apa bukan? Hah? Hah? Kalau keselak itu maklum orang keselak bisa nggak bisa nafas. Tapi kalau pedas itu orang masih bisa pergi di kamar mandi kumur-kumur itu hilang. Jadi bukan hal yang doruri kalau pedas doang. Jadi gitu ya, pertimbangannya doruri. Doruri itu apa tadi definisinya? Hal yang memang harus ada. Mau tidak mau harus ada, itu namanya doruri. Kalau kayak tadi misalnya, kalau kayak tadi itu masuknya mungkin hajiat itu. Atau misalnya minumnya karena pedas, minumnya harus sirup yang pakai es batu. Nah itu tahsiniyat itu udah nggak masuk. Jadi seperti itu. Udah nggak ada. Bertanya ketika apa namanya ada itu bertemu dengan masalah kan misalkan umroh tuh sudah ibadah umroh kan banyak rukun-rukunnya dan syaratnya itu kan mengambil ikut. Nah ketika orang Indonesia kan banyak juga umroh yang sudah umur-umur tuh yang nenek bahkan untuk kadang pelupa atau keterbatasan masalah ilmu agama ketika dia sampai
Gelap-gelap itu nggak mengambil mikot, bahkan ketika sampai bandara harus ngambil mikot karena ketidaktahuan atau umur itu nggak mengambil mikot Gus, dan baru sadar itu ketika sampai masuk di Haram gitu Gus. Nah, itu kan melaksanakan umroh wajib Gus pertama. Apakah umroh tersebut apa tetap dilanjutkan atau bagaimana di sini? Ya, tetap dilanjutkan. Umroh itu tetap harus dilanjutkan karena mengambil mikot itu kan hukumnya sebetulnya wajib. Nah, kalau misalnya kelewat bagaimana? Itu membayar fidyah. Ada apa namanya? Ada fidyahnya. Sama seperti melanggar larangan-larangan ihram yang lain, Pak. Misalnya tengah-tengahnya ihram, kemudian mencukur rambut padahal belum tahallul misalnya gitu. Jadi tetap kalau ibadahnya tetap dilanjutkan, tetapi apa namanya membayar fidyah itu aja. Nah, soal mikot ini juga memang apa namanya ada beberapa pembahasan lah dari para ulama ya. Sekarang ini trennya sebetulnya mengambil mikot itu macam-macam sih. Ada yang mengambil mikot dari tanah air, ada yang sudah dari mulai di pesawat itu sudah pakai kain ihram. Itu sudah paling aman sebetulnya, paling aman. Ada yang mengambil mikot di atas pesawat, biasanya kalau apa namanya, kalau sudah mau melewati ya lam-lam itu biasanya kru pesawatnya akan mengingatkan, Bapak Ibu sebentar lagi kita akan sampai di mikot, akan melewati mikot. Bapak Ibu harap mempersiapkan untuk niat ihram. Tapi kan otomatis juga harus sudah pakai kain ihram. Nah, banyak sekarang yang mengambil apa namanya baru niat ihram itu di bandara. Bandara baru mandi, baru ganti kain ihram. Jadi kalau sudah apa namanya kalau sudah di sana sih nanti kan ngambil mikot tuh gampang, tinggal keluar aja ke biasanya ke Bir Ali ya. Biasanya ke Bir Ali. Ya mikot tuh ada ada 4, tapi biasanya yang paling rame itu ya di Bir Ali. Nah, ambil mikot di situ sekaligus mandi ganti kain ihram di situ. Jadi itu ada beberapa macam. Tapi kalau kelewat ya itu tadi tetap dilanjutkan sambil membayar fidyah. Baik, itu saja saya kira ya teman-teman semuanya. Kita lanjutkan lagi pada hari Rabu yang akan datang, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.